Selanjutnya sekarang kita coba untuk membuat tembakannya itu bisa tanpa batas ya, atau tembakan yang banyak, istilahnya burst shoot ya. Nah, jadi kalau kita main game itu kan dapat senjata mesin itu, jadi tembakannya banyak itu ya, bisa nembak berkali-kali, nembaknya tanpa batas. Ini untuk mengatasi kekurangan. Ini cara pertama yang kita terapkan, di mana peluru misilnya kita letakkan di dalam movie clip tanknya ini. Jadi ketika misalnya sekarang meleset ya, nah seperti ini meleset. Nah itu padahal kena, tetapi tanknya ikut bergeser gitu. Nah seperti itu kan, meleset, harusnya tidak bergeser. Itu karena peluru misilnya berada di dalam movie clip. Ketika dia bergerak, meluncur ya, melesat, setelah ditembakkan itu area objek hit testnya itu melebar. Nah, bagi yang belum paham maksudnya, perhatikan dulu di sini. Nah, saya akan masuk ke dalam movie clip. Nah, ini layar misilnya saya akan geser ke arah depan seperti itu. Ya, ini saya geser ke depan lagi ya. Nah, jadi movie clip tanknya yang di dalam movie clipnya itu ada peluru misilnya ya, karena ceritanya dia sudah meluncur ya setelah ditembakkan itu. Jadi area hit testnya akan memanjang ya seperti ini. Nah, ketika posisi seperti ini nanti meleset lalu dilewati oleh target ya. Nah, disinilah nanti eh, fungsi hit test itu akan bekerja dan si tank ini akan bergeser juga. Kita coba dulu ya. Nah, seperti itu ya. Padahal dia tidak bersentuhan ya. Tuh. Nah, itu kekurangannya kalau misalnya kita letakkan objek peluru misil ini ya dalam contoh kasus game tembak-tembakan seperti ini. Ketika kita letakkan salah satu objek yang kita gerakkan itu ya, peluru ditembakkan, nanti area hit testnya itu akan melebar itu. Nah, oleh karena itu kita coba cara yang kedua ya. Bagi yang belum paham, saya kan sudah jelaskan di kelas, mungkin terlalu cepat atau mungkin ada yang ketinggalan ya karena waktunya terbatas. Saya kejar target ya biar selesai. Nah, ini silakan disimak kembali ya, terutama yang belum mengikuti. Oke, ini kita hilangkan dulu ya. Jadi layar, bukan hanya layar tapi objek peluru misil ini yang tadinya ada di dalam movie clip tank, ini kita cut ya. Kita hapus dari stage, tapi yang di library jangan dihapus. Karena yang di library yang kita pakai ini. Nah, yang di stage saja kita hapus. Ya, kita hapus. Layarnya juga bisa dihapus ya, biar tidak bingung nantinya. Jadi di dalam movie clip tank yang ada itu hanya ya gambar tanknya saja. Dan skrip yang di dalam movie clip tank kita nonaktifkan untuk sementara waktu. Ya, jangan dihapus ya, karena kita akan mengambil perintah hit test ini ya. Jadi fungsi hit test ini akan kita gunakan nanti. Ini kita blok dan kita jadikan komen ya, blok komen. Nah, kita nonaktifkan dulu. Jadi pada versi yang kedua ini tidak kita pakai ya. Jadi cara yang pertama ini kita ganti dengan cara yang kedua. Oke, keluar, kembali ke timeline utama. Kemudian di sini kalau ada yang sudah menambahkan musik dan sound effect itu dinonaktifkan dulu, dimatikan dulu. Ya, di sini saya tidak membuat pada contoh tutorial yang saya buat ini, saya belum menambahkan bagian opening dan audio ya. Jadi kalau yang sudah menambah atau menyisipkan skrip audio, dinonaktifkan dulu ya. Itu dimatikan dulu.
biar tidak mengganggu nantinya. Kita fokus dengan bagaimana membuat tembakannya biar tanpa batas dan tidak ada yang bergeser. Oke, kita ke bagian mana nih dulu? Buka library-nya ya. Buka library-nya, cari aset peluru misilnya itu yang dalam bentuk movie clip ya, movie clip misilnya. Kalian masuk ke dalam library-nya ini ya, klik 2 kali ya, masuk ke dalam movie clip itu maksudnya. Nah, pada tutorial sebelumnya juga sudah sempat saya bahas bagaimana menggandakan objek peluru. Jadi kalau ada yang sudah mencoba ini, nanti dimatikan dulu ya, biar tidak bingung. Nanti kita akan lanjutkan nanti di bagian ini ya. Oke, ini dimatikan dulu. Ya, sebelumnya kita kemas dalam bentuk function. Ya, ini kita matikan dulu. Nah, kita fokus dengan kondisi yang aslinya ya. Satu-satu peluru misil ya. Oke, nanti kita fokus dengan satu tembakan dulu. Kembali ke timeline utama dan di library, ini yang terpenting, kita harus berikan ID action script linkage atau identifier. Nah, di sini caranya, klik kanan pada movie clip misilnya itu, klik kanan, nanti kalian pilih properties. Nah, ini dijabarkan ya di bagian advance-nya. Saya pakai nama misil. Silahkan nanti nama objek yang kalian pakai apa itu ya. Asalkan jangan yang rumit-rumit. Kemudian checklist export for action script. Nanti ID atau identifier-nya ini akan langsung ngambil nama ini seperti biasanya ya. Saya pakai nama misil di sini ya. Yang kita butuhkan adalah ID yang ini ya. Kalau sudah klik OK, pastikan di sini ya ada linkage-nya ya. Nah, di sini. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian script-nya. Buka panel action dan di sini bagian perintah tembaknya kita hilangkan dulu ya. Kita matikan dulu. Perintah tembaknya di sini ya. Ini tombol R ya. Kodenya 82. Saya matikan. Saya jadikan komen dan yang klik mouse juga sama, dimatikan dulu. Mana nih yang klik mouse ini? Ya ini. Ini saya pindah dulu ke bagian atas biar tidak bingung. Nah, ini juga dimatikan ya, dinonaktifkan, jadikan sebuah blok komen. Oke, sekarang kita buat function. Kita buat function dengan nama di sini misalnya yang tadi saya pakai ya waktu di kelas itu namanya gun ya. Kalian buat function, di sini saya pakai nama gun. Nah, function gun ini kita tugaskan untuk memanggil aset library peluru misil ini. Ya, jadi dari library kita akan attach movie namanya. Ya, sama seperti animasi ledakan itu. Jadi tidak kita letakkan secara manual ke stage, tetapi memanggil dengan perintah attach movie. Function gun langsung kita berikan di sini. Ini biar lebih jelas kelihatan ya di sini. Langsung kita berikan attach movie kurung buka ID name yang tadi kita berikan ya sebagai action script linkage-nya. Di AP tanda petik 2. Saya tadi pakai nama misil. Kemudian koma, kita masukkan nama baru. Nama baru untuk proses attach movie-nya ini. Ini sama dengan proses duplikatnya ya. Di AP tanda petik juga, saya pakai nama yang sama.
Nah, di sini kita perlu menambahkan variabel yang akan menyimpan nilai atau value yang nanti akan kita increment. Ya, jadi ada nilai berupa data angka yang akan kita incrementkan. Nah, kita buat dulu variabelnya ya. Ini kelupaan tadi ya. Nah, di sini saya akan buat variabel dengan nama numGun. Dan ini saya beri nilai 1. Artinya dimulai dari angka 1. Jadi nanti ini akan langsung jadi penomoran dan level. Ya, nilai yang tercantum atau disimpan dalam variabel numGun akan langsung menjadi urutan nama dan level. Kembali ke bagian function tadi. Function gun-nya ya. Oke, ini nama ID yang asli, kemudian ini nama duplikatnya. Kita tambahkan variabel numGun seperti itu. Nah, tadi saya beri nilai 1, berarti nanti di sini dia akan menjadi misil 1. Satunya itu tersimpan dalam variabel numGun. Itu ya. Kalau sebelumnya pada efek ledakan itu kita terapkan cara yang sama juga. Ini ID asli, kemudian ini adalah ID yang hasil duplikatnya. Nah, karena ini kita butuhkan banyak, jadi kita akan gunakan variabel dan kita incrementkan nantinya. Lalu koma di sini. Nah, untuk levelnya kita gunakan juga nilai dalam variabel ini. numGun. Nanti nilai awalnya 1 misalnya seperti tadi. Nanti ini akan menjadi misil 1 dan levelnya 1. Seperti itu. Lalu koma, kita tentukan titik koordinat munculnya dia. Nah, kita buat dalam kurung kurawal. Koordinat sumbu X, titik 2, ini kita arahkan ke si tanknya. Ya. Nah, tanknya ini kita jadikan titik acuan koordinat. Ya. Nah, ini. Nanti kalian di sana pakai insinim apa? Apakah tank atau yang lainnya silahkan disesuaikan. Nah, tank underscore X berarti koordinat sumbu X-nya akan berada sama dengan koordinat si tanknya ini. Kemudian untuk sumbu Y-nya juga, Y kita ambil juga dari objek tanknya. Oke, ini sudah, silakan di klik auto format dulu. Dan function gun ini kita jalankan melalui klik tombol ya, atau klik mouse bisa. Di sini saya pakai klik tombol ya. Klik tombol bukan klik tekan tombol, maksudnya tekan tombol R. Di sini function gun-nya kita perintahkan ya. Nah, termasuk juga ini yang nanti mau pakai mouse ya. Saya ambil contoh yang pakai tombol saja, karena kalau ditahan tombolnya dia akan bisa merepeat atau nembak banyak itu. Oke, kita coba di save dan test movie. Kita coba jalankan, tekan R. Nah, pastikan dia sudah muncul di stage. Meskipun belum sesuai, ya belum selesai sampai di sini. Yang penting mau muncul dulu. Ketika tekan perintah tembak, dia mau muncul. Itu artinya proses attach movie-nya sudah berhasil sampai di sini. Nah, silakan dicoba dulu ya.